Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program talk show sambil bermain catur. Biasanya gue mengundang politisi atau aktivis untuk ngomongin sejumlah isu sambil bermain catur. Ngobrolnya ribet, main caturnya ribet. Jadi harapannya antara main caturnya blunder atau mulutnya yang blunder. Ini adalah dalam rangka promosi Mens Rea Stand Up Comedy Special. Pertunjukan komedi tunggal gue yang ke-10 ngomongin soal politik. Dan sisa kota adalah Jakarta tanggal 30 Agustus 2025 di Indonesia Arena. Per video ini dibuat, dari 10.000 penonton tersisa 600-an tiket saja. Jadi silakan disikat, tiketnya bisa dibeli di mensrea.id dan lo bisa nonton bareng menjadi bagian dari sejarah karena nanti show gue di Indonesia Arena adalah acara lawak terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. So, be a part of history, datang ke sana. Kalau mau nonton live streaming, silakan juga sikat tiketnya di mensrea.id. Nah, kali ini kita agak sedikit berbeda. Biasanya bintang tamunya itu lebih besar daripada isu yang dia bawa. Kayak misalnya Dede Yusuf, dia adalah anggota DPR, mantan gubernur. Dia kemudian ngomongin banyak sekali hal terkait pemerintahan daerah. Terus kadang-kadang kita ketemu dengan misalkan Renal Kasali karena pengen ngomongin soal ekonomi. Terus banyak nama-nama lain. Kali ini udah mah bintang tamu gue gak dikenal. Gak ada yang tahu dia siapa. Gue juga baru tahu tadi. Cuman bukan masalahnya. Yang dia bawa adalah isu yang menurut gue sebaiknya dikenal, diketahui, dipahami seluas-luasnya karena ini menyangkut lu. Kalau lo nggak simak episode ini, gue takutnya lo ditangkap sembarangan, lo nggak tahu mau ngapain. Bersama dengan gue adalah alumni dari Canisius. Saya Gonzaga, dia Canisius. Mateus Nathanael. Apa kabar? Baik, Bang. Emang lo nggak bosan gondrong waktu sekolah? Gak bisa. Oh, ada nilainya nggak tembus. Bisa. Nilainya nggak tembus. Inilah kalah nego pembiar sekolah. Saya Gonzaga. Berantem dulu apa kita? Berantem dulu. Main gembok. Lu angkatan berapa sih? Lu lulus dari CC angkatan berapa? 2015. Dekat sama gue bro, aman. Apa nih? Aman gue. Gue lulus 97. baru lahir. Mateus ini mewakili sebuah koalisi. Koalisinya disebut apa tadi, Maaf? Koalisi untuk Pembaharuan KUHP. Oke. Isunya gini. Ingat nggak waktu itu pernah demo revisi KUHP? Karena khawatir dengan revisi KUHP yang nggak melibatkan publik, sembarangan, dan ada banyak pasal-pasal yang mengkhawatirkan, malah membuat kita jadi korbannya. Kejadian yang sama lagi dikhawatirkan terjadi pada revisi untuk KUHP. Tolong dikoreksi kalau gue salah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Betul. Nah, kenapa direvisi? Karena KUHP ini terakhir kali direvisi yang dimutakhirkan tuh tahun 81. Udah agak lama, 2 tahun setelah saya lahir tuh. Nah, sekarang lagi mau diterapin lagi. Bahwa ada kebutuhan untuk dimutakhirkan, masuk akal. Khawatirnya seperti biasa, tidak terlalu melibatkan publik, dilakukan terburu-buru, ada pasal-pasal yang mengkhawatirkan. Takutnya pengennya dimutakhirkan supaya kita sama-sama enak. Jadi penegak hukum enak, punya patokan yang jelas. Rakyat juga enak, punya hak yang jelas. Malah jadi sebaliknya. Begitu kurang lebih? Betul, mantap. Jadi kita akan bahas di sini ya. Sebelumnya kita buka papan catur dulu. Lo mau hitam mau putih? Gue yang deket aja. Oke, ambil lah kalau gitu. Sambil nge-setup, sambil gue bertanya-tanya. Ini koalisi ini isinya siapa aja, men? Oh, koalisinya anggotanya banyak ya, ada puluhan. Terakhir itu 39, tapi gue yakin sekarang udah nambah lagi. 39 apa? Organisasi. Terus yang juga prominent apa aja yang publik mungkin tahu? YLBHI, Kontras, LBH Jakarta, terus juga ICGR, terus juga ada beberapa yang di isu sektoral ya, kayak lingkungan misalnya ada teman-teman dari ICEL, ya, kira-kira gitu. Gue sendiri dari JRS. Apa itu? Indonesia Judicial Research Society. Ada anak gons nggak di situ? Nggak ada. Emang brengsek emang. Oke, pertama kali koalisi ini dibentuk itu kapan dan apa pemicunya gitu? Bahwa dari awal KUHP ini direvisi langsung memicu koalisi atau ada isu apa?
Sebenarnya dulu koalisinya udah pernah ada. Karena tahun 2012 KUHP itu emang udah pernah mau direvisi. Tapi habis itu waktu itu banyak penolakan, terus nggak jadi KUHP yang 2012. Terus akhir-akhir ini KUHP berlaku tahun 2023. Kemudian pas dia berlaku, dia mulai jalan itu tahun 2026. Sehingga si KUHP ini butuh temen, hukum acaranya butuh disesuaikan dengan KUHP. Sekarang udah tahun 2025, berarti KUHP ini kan akan segera ngebut ya. Yeah. Nah, disitulah koalisi ini terbentuk untuk mendorong adanya perlindungan hak-hak di dalam KUHP. Kira-kira gitu. KUHP itu kan mungkin mengatur lebih teknis ya dari proses penangkapan, penyidikan, penyelidikan, penyitaan, gitu-gitu kurang lebihnya. Iya. Ya. Sebelum kita masuk ke isunya, gue minta tolong sejauh yang lu bisa informasikan aja, yaitu biar kalau misalnya nyampe sini bisa dapat Nanti. ratu. Okay. Betul. Ini bener gak? Ketukar itu kayaknya. Oke. Nah, kita ngomonginnya basic banget dulu ya, Matius ya, nggak apa-apa ya, supaya orang benar-benar ngerti konteksnya, karena sayang takutnya mereka nyampe sini. Sebenarnya kan skakmat itu gue nyebutnya konten yang ngebuka pintu lu untuk tahu, nanti lu masuk sendiri untuk ke dalamin. Jadi banyak yang tertarik sama konten ini nggak ngerti banyak juga, tapi pengen. Oke. Jadi kita akan coba untuk ulang lagi dari awal, tapi silakan. Langkah catur pertama dibuka sama lu, gue ngeluarin pertanyaan pertama. Oke. Di langkah terakhir, entah karena skakmat atau remis atau ya resign aja, gue punya kesempatan untuk nanya pertanyaan terakhir. Jadi silakan keluarkan langkah pertama Anda. Pertanyaan pertama gue, tolong ceritakan dengan sederhana aja ya. Kalau mau pakai contoh juga boleh. Bedanya KUHP dan KUHAP. Oke. Kalau KUHP itu dia mengatur tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan atau nggak boleh dilakukan. Dan ketika lu melakukan hal yang nggak boleh dilakukan, sanksinya berapa? Penjara berapa nih? 5 tahun, 20 tahun. Itu KUHP. KUHAP ini mungkin orang bingung karena hukum acara ini apa nih? Acara kan kayak ikut kondangan acara gitu ya. Bahasa Inggris KUHAP itu Criminal Procedure Code. Jadi mengatur prosedural. Bagaimana cara menegakkan KUHP. Misalnya ada orang diduga mencuri gitu. Nah, negara bisa apa nih? Bisa nangkep, bisa geledah, bisa sita barang curiannya. Itu diatur dalam KUHAP. Sebaliknya, sisi sebaliknya, yang diduga bisa apa juga nih? Bisa manggil lawyer, bisa keberatan kalau misalnya digeledahnya sewenang-wenang. Yang diatur KUHAP itu. Jadi ini agak berbeda, tapi sebenarnya dia melengkapi satu sama lain. Kira-kira gitu. Itulah kenapa lu sempat bilang juga tadi di depan, si KUHP-nya mau mulai 2026, berarti kan mau nggak mau konsekuensinya adalah KUHAP-nya juga harus sudah ready. Iya. Gitu kurang lebihnya. Iya. Nah ada kesan KUHAP-nya jadi buru-buru. Karena kan KUHP-nya diketoknya 2023 ya. Iya. Terus KUHAP-nya belum, tapi aktifnya di 2026. Yang berarti mereka punya waktu yang sempit sekali untuk ngebahas dan ketok palu terhadap KUHAP untuk menemani si KUHP. Iya. Gitu kan lebihnya. Iya. Nah, sebelum lanjut, gue pengen bikin yang nonton nempel dulu ke talk show ini supaya lu ngerti bahayanya buat lu. Kalau lu sering denger permasalahan polisi main tangkap, kalau lu inget polisi main tangkap, polisi main tembak, ya gue ambil contoh yang paling populer tuh Gama gitu ya. Waktu itu kan Gama ditembak. Alasannya adalah karena tawuran. Terlepas dari dia beneran tawuran atau enggak, pertanyaannya kan adalah, emang kalau gue tawuran gue boleh langsung ditembak? Kan gitu kurang lebihnya kan. Terus misalnya lu di stop di pinggir jalan. Terus Tes urin. Tes urin. Emangnya boleh gue di langsung suruh tes urin gitu. Terus kalau misalnya nih, misalnya aja Pak Polisi, kan misalnya, gua nggak nyimpen apa-apa di mobil gua, tiba-tiba dia buka bagasi, merasa nemu barang. Gua mesti ngapain? Dia boleh ngapain? Ini semua dibahas di KUHAP itu tadi. Karena tadi Matius bilang, kalau KUHP kan apa yang dilarang, gue ingat kata-katanya Mahfud MD,
semua itu legal kecuali ada larangannya. Jadi dia bilang, boleh nggak saya kencing? Ya boleh, nggak ada aturan yang melanggar. Sehingga banyak yang dibahas di KUHP adalah apa yang tidak boleh dilakukan serta hukumannya. Iya. Nah sekarang udah tahu apa yang nggak boleh, gimana nih prosesnya? Polisi itu bolehnya gimana? Dan bukan cuma polisi ya, polisi, Jaksa, hakim, Iya. pokoknya untuk penegakan hukum. Iya. Sisanya adalah kita. Ini jadi penting karena gue ingat kita pernah ngundang Ganjar Laksmana. Dia adalah dosen hukum apa ya? Ya dosen UI. Dia bikin kutipan bagus banget. Dia bilang gini, men. Kita semua sama di mata hukum, tapi tidak sama di mata penegak hukum. Iya. Gokil ya? Faktanya begitu. Faktanya begitu. Gue pikir lu mau ngomong fak. Hampir gue marahin anak CSM ngomong fak. Fak gitu. Saya mau stop di situ dia. Oke. Nah, sekarang lu ngerti konteksnya. Sekarang kita bahas. Menurut lu apa ya alasan KUHP itu mau dimutakhirkan? Di bawah kita sempat ngomongin soal memang itu tahun 81 dan situasi Indonesia tahun 81 sedemikian rupa sehingga kayak begitu bentuk KUHP-nya. Coba dibahas. Kira-kira begini ya. Jadi kita dulu punya KUHP lama dan kemudian ada KUHP baru. Lalu kita punya KUHP baru. Berarti ada hal baru nih dalam KUHP baru yang berbeda dari KUHP lama. Kira-kira begitu. Apa sih hal yang baru? KUHP lama mengatur beberapa jenis sanksi pidana. Penjara, denda, dan lain-lain lah. Di KUHP baru, pemerintah bilang, kayaknya kita nggak bisa nih. Semua dikit-dikit di penjara, semua dikit-dikit didenda gitu. Kita nggak bisa. Kita harus bikin ada jenis-jenis sanksi baru. Salah satunya adalah misalnya kerja sosial. Itu di 2026 bisa seperti itu. Ada orang misalnya mencuri, hukumannya bukan penjara. Tapi dia disuruh kerja sosial 120 hari misalnya bersihin jalan, misalnya begitu. Hanya itulah hal yang baru sebenarnya. Dari KUHP baru. Jenis-jenis sanksi itu. Pertanyaannya, kalau kita butuh KUHP baru, berarti KUHP baru ini harus bisa mengakomodir hal-hal yang baru tadi. Nah, masuk akal tuh. Masuk akal. Berarti apa nih harusnya isinya? Isinya adalah seputar pelaksanaan kerja sosial. Kerja sosial tuh dilaksanain di mana? Siapa yang ngurus? Karena perubahannya di situ. Di situ. Tapi di draftnya malah yang diatur yang lain-lain nih di luar dari skop KUHP baru. Oh geledah jadi bisa begini, nahan ditambah syaratnya segala macam. Jadi memang ada yang nggak sinkron antara agenda, kan selama ini kan judulnya adalah kita butuh KUHP baru karena ada KUHP baru. Fair, betul. Tapi pas kita teliti lagi ke dalam lihat, ini yang diubah kayaknya lebih dari itu. Ada hal-hal lain yang mungkin berdasarkan kepentingan beberapa institusi atau oknum, ada beberapa yang diubah kira-kira begitu. Sorry, gue potong sedikit. Kalau misalnya diubahnya karena memang, kan gini ya, gue coba untuk recap dikit. KUHP ada yang baru, yang barunya adalah soal hukuman berupa kerja sosial. Oke. Sehingga KUHP-nya dibikin baru karena mengakomodir ini. Tapi kan bisa juga ada alasan kenapa hal-hal lainnya nggak berubah, diatur KUHP-nya kalau dianggap merugikan masyarakat atau menyulitkan aparat. Nah, itu kan alasannya ya, alasan untuk melakukan perubahan-perubahan di KUHP yang nggak ada hubungannya sama si hukuman sosial itu tadi. Nah, waktu tahun 81 situasi Indonesianya kita bisa asumsikan di eranya Harto ya, era Orba. Karena negara baru, jadi dipikir yaudahlah yang penting tentrem aja dulu gitu. Tertiban lah. Ya, yang penting tertib. Sehingga banyak banget yang tipis-tipis bisa disebut represif. Mungkin. Ketika kita dengar KUHP-nya mau diubah, kita kan berharap itu juga berubah. Harusnya. Cuman inilah yang jadi diskusi. Lu sempat bilang tadi bahwa ketika mau ngomongin KUHP ada 2 koridor. Yang satu substansinya, yang satu lagi apa tadi lu bilang ya? Proses legislasinya. Oke. Kenapa 2 ini dan kita mau dalamin yang mana dulu? Substansi dulu atau? Mungkin proses legislasinya dulu. Oke. Jadi
gue mungkin jelasin pelan-pelan gitu ya dari yang basic. Setiap prosedur acara gitu, kita punya 2 jenis undang-undang, tanda kutip 2 jenis. Satu undang-undang yang umum, orang hukum bilangnya undang-undang kodifikasi. Gitu. Sama ada undang-undang sektoralnya, yang lebih khusus gitu. Misalnya ya, undang-undang kodifikasinya itu KUHP-nya, tapi kemudian untuk perkara korupsi, ada undang-undang tindak pidana korupsi. Yang sifatnya lebih khusus dan bisa menyimpangi beberapa hal yang umum. Yang umum ini kan buat pencurian segala macam semua. Oh ternyata kalau tindak pidana korupsi misalnya nangkepnya bisa lebih lama, misalnya gitu ya. Selalu ada kayak gitu. Nah, yang undang-undang kodifikasi ini, dia tuh biasanya umurnya panjang. Karena dia yang paling mendasar di suatu negara, kemudian dia proses sejarah, direvisi dikit-dikit gitu. Jadi sebelum KUHP tahun 81, kita punya HIR, itu warisan Belanda. Belanda ngewarisin lagi dari Code Napoleon. Jadi ini nih warisan dari yang ini ngejajah, yang ini konkordansi, pindah-pindah gitulah. Kita ngewarisin punya Belanda, kira-kira gitu. Sekarang gini, Belanda sekarang punya KUHP. KUHP Belanda itu diketok tahun 1921, mulai berlaku 5 tahun setelahnya, 1926. Bentar lagi umurnya udah hampir 100 tahun, KUHP Belanda. Lu kira-kira di Indonesia misalnya ya, lu tahu nggak undang-undang MK kan sering direvisi tuh? Berapa kali direvisi? 4 kali. Seingat gue 3 atau 4 kali. Nah, Belanda, KUHP Belanda, tahu nggak berapa kali direvisi? 400 kali. Dari yang waktu itu? Iya. 400 kali KUHP-nya direvisi? Iya. Sampai dengan sekarang? Iya. Jadi umurnya udah hampir 100 tahun. Iya. 400 kali direvisi. Per tahun rata-rata 4 kali revisi. Oh iya? Iya. Tentu nggak setiap tahun 4 kali. Ada yang nggak ada, tapi ada yang tahun depan 7 kali gitu misalnya. Spiritnya untuk memperbaiki cara melakukan penindakan ini? Jadi atau prosesnya? Karena ini undang-undang yang sangat mendasar, kodifikasi tadi, dicicil. Di praktek ada masalah, revisi. Praktek ada masalah, direvisi gitu. Pasalnya juga 600 pasal, 700 pasal gitu. Kita punya kebiasaan langsung bikin satu jadi gitu. Terus bikinnya dalam waktu yang relatif singkat. Hasilnya banyak salah nanti. Jadi gue gak ngerti juga apa salahnya misalnya tadi ya. Oh KUHP berlaku, hanya ada sedikit hal-hal yang baru, revisi aja parsial. Nanti ada perkembangan lagi, direvisi lagi. Jadi emang mereka mencicil pekerjaan, bukan kayak mahasiswa yang kuliah 4 tahun baru bikin skripsi 2 minggu sebelum DO gitu kan. Mereka pelan-pelan merevisi itu. Kira-kira begitu. Jadi, dan itu menunjukkan bahwa negara kita sangat responsif sama perkembangan zaman. Gue contoh, lu nonton bola kan? Nonton. Oke. Sejak kapan peraturan tentang sepak bola itu juga sejalan dengan perkembangan teknologi. Dulu nggak ada VAR. Sekarang ada VAR, diatur tuh. Oh kalau ada ya kira-kira ini pelanggaran atau enggak, bisa lihat VAR dulu segala macam itu. Belanda juga gitu. Dulu nggak ada tes DNA. Di KUHP-nya sekarang mereka sangat mengakomodir perkembangan teknologi di dalam KUHP-nya. Nah KUHP kita draft yang baru nggak ada kayak gitu-gitu. Tes DNA, perkembangan teknologi apa segala macam nggak ada. Yang diubah-ubah malah kewenangan untuk nahan yang konservatif lah. Jadi gue nggak ngelihat misalnya sebenarnya perkembangan ini, reformasi ini benar-benar mengikuti kebutuhan perkembangan zaman kita untuk memudahkan penegakan hukum dan mencapai keadilan, atau sebenarnya ada tujuan lain, kira-kira begitu. Kalau sampai di situ dulu, itu kayaknya prediksi gua, mungkin gua salah karena prediksi gua adalah karena publiknya, rakyatnya tuh kayak nggak punya gigi gitu dalam menegosiasi ini. Karena kalau didengar kebutuhannya kebutuhan penegak hukum semua kan, kebutuhannya kan kebutuhan pemerintah gitu. Nggak ada tuh yang ngomongin hak gue mana sebagai rakyat, yang sebenarnya harusnya jadi perannya DPR. Karena kan mungkin teman-teman lupa, semua undang-undang yang diketok itu harus salaman antara DPR sama pemerintah. Kadang-kadang undang-undang idenya ide pemerintah,
yang ditektokin sama DPR, kadang undang-undang ide dari DPR yang ditektokin sama pemerintah. Tapi tujuannya adalah supaya untuk memastikan apa yang pemerintah pengen sesuai dengan apa yang rakyat mau. Karena kalau misalkan enggak, jadinya yang ini, nge-repress yang ini. Nah, kalau dari penjelasannya Mateusz kan kurang lebihnya kayak kalau di Belanda itu progresif gitu ya, soal DNA dipakai dan segala macamnya. Kenapa kok giliran kita bikin revisi KUHP yang dikencengin tuh aspek dari sisi penegak hukumnya, kan gitu kurang lebihnya kan, aspek yang kitanya longgar. Yeah. Mungkin itu karena DPR kita menurut keyakinan saya kerjanya kurang mewakili rakyatnya kali ya. Ya. Iya, oke. Itu dari sisi apa tadi selalu pelaksanaan hukum. Proses legislasi ya, kan ya. Proses membuat hukumnya gitu prosesnya, ya. Dan berantakan. Kelihatan banget buru-buru dari ketika baca draftnya. Draftnya tapi ada? Draftnya ada terakhir versi 11 Juli gitu. Sebenarnya ada satu hal lagi, kayak misalnya, oke lah, ini kan ada perdebatan nih, apakah proses pembahasannya itu partisipatif misalnya. Ada meaningful participation, apapun itulah, sebenarnya partisipatif. Sejujurnya ya, pemerintah ini kan udah RDPU, rapat dengar pendapat umum, puluhan kali nih. Kayaknya udah 60 kali segala macam. Untuk ini? Untuk ini. Oh iya? Iya, gua bukan ahli HTN ya, tapi gua rasa ini salah satu yang RDPU-nya banyak sebenarnya. Mungkin undang-undang lain nggak sebanyak itu. Gitu. Isunya adalah, apakah dengan seperti itu artinya udah partisipatif? Ya, RDPU atau rapat dengar pendapat umum itu. Itu intinya ngebuka isunya sama publik gitu kan. Kayak publik diundang ke DPR untuk ngasih. Banyak nih 60. Udah 60 kali gitu, 60. Mungkin menuju 70 kali. Pertanyaannya apakah itu sudah partisipatif? Emang secara jumlah nggak bisa kita anggap itu partisipatif? 60 lebih loh, hampir 70. Enggak. Karena putusan MK udah bilang, partisipatif itu ada 3 aspek. The right to be heard, didengar, the right to be considered, sama the right to be explained. Jadi didengar, dipertimbangkan, terus dijelasin. Gitu. 60 kali RDPU, 60 kali, 600 kali, 6.000 kali RDPU. Kalau nggak memuat ini. Itu baru yang satu ya. Lu baru denger aja gitu, kira-kira gitu. Tentu saja mendengar itu adalah prasyarat untuk yang lain. Kan lo harus denger dulu untuk bisa nanti ngasih jawaban, itu benar gitu. Tapi ya selama ini puluhan ngasih masukan ya pemerintah harus bisa jawab. Kenapa masukan yang satu diterima, kenapa masukan yang lain ditolak? Apa argumennya? Supaya teman-teman yang memberikan masukan juga bisa ngasih counter argumen. Kalau argumen lo begini, enggak gitu kok, ada yang lain misalnya begitu. Jadi ya kalau kita ikut sama MK, belum partisipatif. Karena 2 aspek sisanya ini belum terpenuhi. Baru yang satu. Yang satu ini memang udah banyak partisipatif. Pendengarannya ya. Right to be. Lu tahu nggak di 60-an lebih itu siapa aja yang diundang dari elemen masyarakatnya? Wah, banyak banget. Koalisi termasuk? Koalisi pernah sekali. Lalu juga ada dari advokat, dari akademisi, segala macam. Emang udah banyak RDPU itu. Cuman yang terakhir tuh sempat si pemerintah punya tenaga ahli dari dosen-dosen gitu. Mereka baru mengeluarkan rilis kalau si tenaga ahli juga menolak draft RKUHP. Karena mungkin ada beberapa masukan lagi-lagi yang diterima tapi nggak jelas statusnya. Ini apa sih, kenapa lo tolak misalnya gitu-gitu. Yang right to be explained-nya mungkin nggak terpenuhi. Jadi mereka mengeluarkan rilis untuk menolak. Padahal mereka tenaga ahli di pemerintah. Pokoknya dari proses si penyusunan legislasinya nih dikhawatirkan lah ya karena nggak mengakomodir kebutuhan kita, at least. Terus kalaupun ada RDPU tapi nggak tahu tuh right to be heard, right to be heard mungkin iya. Tapi consider mungkin juga iya. Tapi explain kan dia harus kasih risalah satu-satu gitu. Dan khawatirnya dalam proses penyusunan legislasi ini berantakan lah, bolong-bolong dan bahkan katanya secara teks juga kelihatan ini apa Anda maksudnya gitu ya? Iya. Itu nanti yang substansi ya. Ini kan baru yang legislasi. Nanti itu ada beberapa yang gue nggak tahu nih maksudnya apa gitu. Coba kita geser ke substansi. Permasalahan yang mesti jalan-jalan jadi. Jalan dulu silakan. Iya.
Oke. Sekarang yang substansi kali ya. Iya. Oke, kalau yang substansi, mungkin gue mau respon dulu tadi misalnya masyarakatnya nggak terlalu terpapar sama isu ini gitu ya. Ya gue pengen bilang ini penting karena setiap saat, sewaktu-waktu, lu bisa jadi tersangka, lu juga bisa jadi korban. Gue kasih contoh misalnya, ini abis syuting ini ya, gue keluarin mobil, nggak sengaja nabrak orang, meninggal misalnya gitu. Gue bisa jadi tersangka gue, penganiayaan menyebabkan kematian itu. Tapi di contoh lain, gue habis syuting, gue keluar, gue yang ditabrak, itu gue jadi korban tuh. Betul. Jadi setiap saat kita tuh sebenarnya secara tidak langsung terikat sama pasal-pasal ini. Karena status lu kita nggak ada yang tahu. Hari ini lu jadi tersangka, jadi korban, ya syukur-syukur lu nggak jadi apa-apa di antara keduanya ya. Kira-kira kayak gitu. Makanya selain bagian aspek proses legislasinya, kita juga harus peduli misalnya sama isinya, kira-kira begitu. Nah, soal isinya nih ya. Jadi sebenarnya gue sering ditanya orang gitu, KUHP itu apa sih gitu. Ya gue jelasin dalam satu kalimat kira-kira beginilah. KUHP itu adalah tentang mencari keseimbangan di antara dua hal. Yang pertama, kewenangan negara untuk menegakkan hukum, dia bisa nangkep, dia bisa nahan, dia bisa geledah, dia bisa sita, kira-kira begitu. Dan membawa lu ke pengadilan untuk diputus gitu. Itu yang satu. Yang kedua adalah hak-hak dari orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Gimana caranya, tadi di awal lu bilang, kalau lu digeledah tiba-tiba ada ketemu narkotika misalnya begitu, gimana cara lu nge-challenge itu, kira-kira gitu-gitu. Ya barangkali itu sebenarnya KUHP. Dan kita harus menyeimbangkan dua aspek ini. Oke. Gitu. Gue tegesin sekali lagi, gue coba untuk garis bawahi. Jadi tentu negara butuh bantuan untuk bisa menegakkan hukum. Kalau enggak, penjahat-penjahat pada cabut. Betul. Pada saat yang bersamaan, apalagi kita ini adalah bangsa yang paranoid dengan kesalahan-kesalahan pemerintah di masa lalu, kesalahan negara masa lalu, kita juga nggak pengen jadi korban semena-mena penegak hukum, gitu kan kurang lebihnya kan. Iya. Nah, salah nggak gue kalau gue bilang, wah, apa-apaan lo? Nih, pencet dulu. Salah nggak kalau misalnya gue bercontoh ya, karena kan orang Indonesia kan terpapar sama Amerika ya. Iya. Orang Amerika itu tahu banget haknya. Kayak read me my rights, my Miranda rights. Okay. Tolong ingetin gue lagi hak gue apa dalam situasi seperti ini. Polisi wajib ngomong itu ke gue, biar gue inget lagi. Termasuk the right to remain silent. Yang berarti polisi kalau mau nanya sama gue punya hak untuk nggak jawab lu. Dan polisi nggak bisa maksa. Jawab gak lu? Gak boleh. Lu sendiri yang ngomong sama gue hak gue. Gue boleh silent. Kalau yang gue khawatirkan, apa yang gue katakan bisa memberatkan gue di pengadilan. Apakah itu contoh aplikasi dari hak-hak gue, memahami hak-hak gue ketika ada tindakan hukum yang dilakukan kepada gue? Gitu gak? Iya. Oke. Dan itu krusial. Krusial. Jadi setiap bangsa itu dia harus memahami sejauh mana rakyatnya ini punya kesadaran terhadap hukum. Makin rakyat yang gak sadar terhadap hukum, biasanya di undang-undangnya, dia akan banyak pasal yang memerintahkan penegak hukum untuk ngasih tahu haknya. Hak lo tuh ini, hak lo boleh diam, lo boleh didampingi advokat. Kira-kira kayak gitu. Tapi mungkin makin negaranya merasa, ini rakyatnya udah pada sadar gitu, mungkin hak itu cukup diberitahu. Kira-kira diberitahu. Gue kasih contoh misalnya, kalau lu lagi diinterogasi sama penyidik, entah siapapun itu penyidik kayak polisi, jaksa segala macam. Kalau lagi diinterogasi penyidik, lu punya hak untuk didampingi advokat. Itu hak lu. Berarti lu bisa bilang lu nggak mau didampingi advokat, karena itu hak. Hak itu kan nggak wajib. Lu bisa bilang itu. Tapi negara yang contoh Belanda misalnya, Belanda ngerasa kayaknya ini nanti akan ada banyak warga negara yang dia nggak tahu konsekuensinya kalau dia melepaskan hak didampingi advokat. Dia nggak tahu. Jadi Belanda mengatur bahwa sebelum dia mencabut haknya, si penegak hukum harus memberitahu.
konsekuensinya apa. Kalau itu nggak dikasih tahu, lu nggak boleh lepaskan hak lu. Jadi setiap keputusan warga negara untuk melepaskan haknya segala macam, itu keputusan yang proper. Itu disadari konsekuensinya. Kan yang penting sebenarnya itu. Bukan kita atur. Prinsipnya lu boleh dampingin advokat, tapi kalau lu nggak mau didampingin, nggak apa-apa. Nanti bisa lebih cepat gitu. Atau hukumannya gue ringanin deh kalau lu nggak, daripada ada advokat ribut gitu, hukumannya gue ringanin deh. Itu kan yang praktek-praktek yang terjadi ya. Nah itu yang, ya itu diatur di KUHP. Nah inilah kenapa pembahasan skakmat hari ini jadi penting, karena gue yakin banyak yang nggak tahu. Jadi ini kan ini adalah momen yang baik untuk mereka mulai berpikir sebenarnya hak-hak gue tuh apa aja sih. Kayak gue ambil contoh ya, lu kan waktu itu sempat viral, ada orang bawa mobil box, dituduh bawa narkoba, terus polisinya ngotot buka boxnya, kamu bawa narkoba? Enggak bawa narkoba, buka, enggak. Pada detik itu, gue aja nggak tahu sebenarnya haknya si pemilik mobil itu. Apakah gue berhak untuk nolak karena mobil box dalam kondisi terkunci? Cuman si yang nyetir ini kesel, narkoba ya. Dia keluar, dia buka, ternyata isinya pisang kalau nggak salah ya. Isinya pisang. Apa buah lah pokoknya. Jadi polisi juga bingung, dia juga bingung. Tapi maksudnya di kepala gue tuh, gue bahkan nggak tahu haknya itu orang apa, apakah dia boleh atau enggak. Nah itu yang kayak gini kan sebenarnya ditegesin di KUHP. Tes urin deh contoh. Semua orang punya hak untuk nolak. Ini kan banyak terjadi di dugem-dugem ya. Lu suka mabok nggak? Enggak, gue nggak. Sekrupnya kenceng. Kan di party-party kayak kemarin kan ada kejadian apa sih yang DWP kayaknya. DWP ya? Warga negara asing kan. Kalau saya di tes urin. Terus di tes urin gitu, pada protes kan segala macamnya. Itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin di KUHP yang lama. Iya. Di KUHP yang lama nggak ada tulisan nggak boleh. Nggak boleh. Wow. Nggak boleh. Dan itu tetap dilakukan dan biasa dilakukan. Iya. Nah itulah kita kita lebih bukan membiasakan yang benar tapi membenarkan yang biasa gitu lah. Iya. Mungkin tapi gue balik ke prinsipnya kali ya. Prinsipnya begini. Setiap tindakan yang merugikan hak lu itu hanya bisa dilakukan dalam dua hal. Satu, lu konsen, izin. Ya lu misalnya ada orang, gue tes urin lu ya. Lu harus konsen. Ya udah, gue mau nih. Itu boleh, kayak gitu boleh. Tapi kalau gue bilang, gue mau tes urin lu bilang nggak mau. Kapan penegak hukum bisa memaksa tes urin? Dia harus izin ke palu hakim. Hanya hakimlah pintu gerbang untuk pelanggaran hak yang sah. Makanya pidana mati misalnya, prinsipnya itu pembunuhan. Dia menjadi sah karena ada palu hakim. Geledah juga gitu, itu melanggar hak privasi, kan trespassing ya. Untuk bisa melakukan itu, harus izin ke pengadilan. Kalau misalnya kalau nangkep enggak. Nangkep enggak. Ada beberapa hal yang enggak. Kalau nangkep karena dia cuma 1 hari, di Belanda bahkan 9 jam, itu dia boleh melakukan itu. Tapi setelah itu kalau dia nggak terbukti, ada ganti rugi. Kira-kira gitulah. Tapi nahan yang berhari-hari segala macam yang derajat pelanggaran HAM-nya tebal, itu harus izin ke pengadilan. Karena itu satu-satunya pintu masuk untuk pelanggaran hak yang sah. Nggak cuma itu. Kalau lu punya keluarga, misalnya keluarga lu korban pembunuhan gitu, jenazahnya aja kalau mau diotopsi harus izin lu sebagai keluarga. Kalau lu bilang gue nggak konsen, penegak hukumnya harus minta ke pengadilan untuk punya izin tetap mengotopsi. Kira-kira konsepnya kayak gitu. Jadi harus konsen. Jadi yang misalnya diminta di jalan mau tes urin, ya minta izin pengadilannya di mana gitu. Jangan lo kasih, kecuali lo pede ya lo kasih aja gitu. Soal geledah ya, ini menarik nih geledahnya. Oke lah bukan mobil lah, anggaplah geledah rumah. Lu mau nggak ada penyidik itu penegak hukum, gue mau geledah rumah lo, terus dia masuk nih ke kamar segala macem, tiba-tiba dia bilang, nah tuh kan ada ganja kan, misalnya gitu. Kan kita nggak tahu itu ganja dari mana. Apakah benar ada di properti lo, entah siapa yang naro,
atau itu disalahgunakan oleh penyidiknya. Itu makanya KUHP mengatur kalau lu mau geledah, selama proses penggeledahan itu, satu, harus ada izin pengadilan, itu mutlak. Kedua, harus disaksikan oleh saksi, 2 orang saksi, Pak RT, dan iya, KUHP gitu. Jadi kalau ada polisi mau geledah rumah lo, harus ada Pak RT, kepala desa datang menyaksikan itu. Supaya jangan sampai ada penegak hukum yang masuk terus ditaruh, disalahgunakan lah kewenangannya, ditaruh terus seolah-olah ditangkap. Itu namanya penjebakan. Nah itu semua ada di KUHP. Jadi ini harus dijaga ketat gitu. Nah sekarang gue mau masuk ke sebuah pembahasan. Sorry lu silakan jalan dulu. Okay. Gue di sini dikirimin sama Fatia dari Kontras. Dia ngasih banyak informasi buat gue terkait apa aja kira-kira yang layak untuk kita perhatikan. Okay. Karena setidaknya ada di draft terakhir revisi KUHP-nya ini. Gue coba untuk baca beberapa ya. Ada beberapa yang udah nggak ada, nanti lu koreksi aja kalau itu udah dihilangin. Dan ada yang beberapa masih ada dan mungkin akan nyangkut sama kita juga. Salah satunya itu ada TNI semua angkatan bisa menjadi penyidik tindak pidana. Ini pasal 7 ayat 5, pasal 87 ayat 4, pasal 29 ayat 4. Dan membuka ruang bagi TNI untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana umum. Kenapanya ini kayak gini gue aja masih bingung. Karena pemahaman gue TNI itu perannya itu berperang. Yeah. Ada yang mau nyerang kita ya, atau yang menjaga batas kita lah gitu. Yang ngejaga kita. Kenapa tiba-tiba TNI bisa jadi penyidik dalam tindak pidana umum? Yeah. Ini pernah dibahas? Pernah. Mungkin penjelasannya gini ya. Itu implisit sebenarnya di pasalnya. Jadi kira-kira di KUHP selain penyidik Polri, ada penyidik institusi lain selain Polri yang bisa melakukan penyidikan. Contoh KPK, dia bisa menyidik, dia bukan Polri, dia bisa menyidik kasus korupsi. Jaksa juga bisa, kira-kira gitu. TNI itu bisa sebenarnya. Tapi TNI Angkatan Laut. Untuk kejahatan-kejahatan di laut. Memang begitu. Mereka punya kewenangan itu. Dari dulu udah begitu. Karena ada polisi laut kali ya? Ya mungkin begitu ya. Tapi didesain memang untuk kejahatan yang dilakukan di perairan itu, penyidiknya adalah TNI Angkatan Laut. Mestinya kan pasalnya disebutin tuh. KPK, Jaksa, TNI Angkatan Laut gitu. Nah, di draft yang terbaru diubah. Jadinya bunyinya KPK, Jaksa, dan TNI. Titik. Nah, timbul praduga jadinya, apakah TNI ini maksudnya TNI Angkatan Laut saja atau TNI yang lain juga? Angkatan Darat segala macam. Kalau memang seperti itu, apakah iya TNI selain Angkatan Laut bisa melakukan penyidikan? Itu kan jadi pertanyaan publik yang mungkin sampai sekarang juga belum ada penjelasannya. Itu sebenarnya ketakutannya. Ya. Dan di luar itu, kalaupun ternyata iya yang dimaksud bahwa TNI Angkatan Darat bisa, konteksnya apa? Iya, gue nggak tahu. Iya. Jadi ini mau kemana sih ini sebenarnya kira-kira gitulah. Ya kan, makanya ini gue sebagai orang awam ya, mohon maaf nih bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang ada di sebelah sana, sebagai orang awam kan gue jadi mikirnya, lu kayak perang enggak, gue kesini dah gitu kan. Enggak kan ini udah ada polisinya karena tindak pidana umum kan. Iya. Jadi kan kita jadi, ya intinya lebih banyak aja orang yang bisa nangkep kita. Bukan cuma polisi doang. Polisi aja kita ngangengong, ya kan. Sekarang TNI ngangongong. Jadi sama menakutkannya. Oke, ini ada satu lagi nih. Dan ini mungkin agak nyambung. Polisi bisa melakukan penahanan kapan saja tanpa izin pengadilan. Barusan kita bahas. Ini di revisi KUHP yang baru ya. Polisi bisa melakukan penahanan kapan aja tanpa izin pengadilan dengan dalih keadaan mendesak. Patokannya adalah pasal 93 RKUHP. Makna keadaan mendesak, ini di RKUHP-nya ya. Apa ini maksudnya dengan mendesak? Penilaiannya bergantung pada subjektivitas penyidik. Iya, penilaian penyidik kira-kira gitu. Iya. Artinya kalau penyidik bilang, mendesak nih buruan tangkap sekarang, ditangkap gua. Iya. Yang bener loh. ini ngeri banget loh. Coba bantu gue untuk menjelaskan kenapa ini berbahaya. Oke. Kita balik lagi tadi ya ke prinsip awal.
bahwa semua tindakan yang tadi itu kita namanya upaya paksa, coercive measures gitu. Kurang lebih ada 4 lah. Nangkep, geledah, nahan, sama sita. Supaya nggak bingung, kan orang awam mungkin nggak bisa bedain nangkep dan nahan gitu kali ya. Iya. Gue juga nggak bisa. Ya kan nggak bisa kan. Sama kayak apa bedanya penjara dengan kurungan ya? Gitu kan orang. Memang kalau awam mungkin atau nangkep dan diamankan itu kan mirip-mirip. Tapi kalau istilah hukum kan agak teknis ya. Setiap istilah membawa konsekuensi gitu. Nah, bedanya apa? Nangkep itu adalah ada orang diduga melakukan tindak pidana, terus ditangkap, dibawa untuk diinterogasi. Itu Nangkep. penangkapan. Ya, makanya karena kepentingan interogasi, dia cuman 1 hari. Kan ngapain lo interogasi orang lama-lama kan? Tujuannya memang untuk menginterogasi. Di Belanda, sebagian besar orang yang ditangkap, dilepasin habis itu. Kira-kira gitu lagi, tangkap, periksa, interogasi, lepasin segala macam. Itu biasa terjadi. Yang bahaya adalah nahan. Nahan ini sebenarnya mirip kayak nangkep. Sifatnya sama-sama merampas kemerdekaan. Lu nggak boleh pulang lah, kira-kira gitulah. Tapi nahan ini, tadi kan tangkap. Nahan ini dia lebih long term. Dia bisa sampai berapa ratus hari, kira-kira gitulah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk interogasi. Tujuannya adalah orang ini berbahaya kalau dia tetap berkeliaran. Jadi ditahan. Kira-kira gitu. Makanya nahan itu nggak semua hal bisa ditahan. Untuk yang diancam di atas 5 tahun, kejahatan-kejahatan kekerasan seksual misalnya, orang mesti ditahan. Kita juga pengen, ya kan? Karena berbahaya gitu lah. Itu tujuannya. Oke. Sekarang begini. Kalau orang ditahan 30 hari, 90 hari, dan lain-lain itu, dia sangat dirugikan. Dia bisa nggak kerja, dia bisa kehilangan pekerjaan, terlibat utang, anaknya bisa putus sekolah, karena dia ditahan kan, segala macam. Belum lagi stigma yang melekat pada dia kan. Pada dia ini belum diputus bersalah nih, udah ditahan gitulah, nggak boleh pulang segala macam. Nah, karena pelanggaran haknya ini sangat-sangat besar, maka keputusan negara untuk menahan seseorang, dia tidak bisa ditetapkan oleh satu institusi saja secara monopoli. Misalnya penyidik, ya gue mau nahan lo. Nggak bisa kayak gitu. Itu namanya subjektif. Karena sendiri dia. Menurut gue lo kayaknya harus ditahan deh. Itu subjektif. Supaya syarat penahanan itu menjadi objektif, keputusan sikap penyidik itu harus diafirmasi oleh institusi lain yang namanya pengadilan. Jadi penyidik bilang ini orang harus ditahan. Tapi sebelum dia nahan, dia harus ke pengadilan dulu. Pengadilan bilang gue sepakat sama lu. Iya. Kan si penyidik harus jelasin kenapa nih orang harus ditahan. Dia orang berbahaya gitu. Berbahayanya kenapa? Iya, karena berdasarkan keterangan saksi segala macam, gue menduga dia melakukan kekerasan seksual misalnya gitu, dan dia berbahaya. Begitu ya Pak Hakim gitu. Hakimnya juga bilang, ya udah bawa itu si tersangkanya, saya mau periksa dia, segala macam. Jadi syaratnya itu ditentukan oleh 2 institusi supaya dia menjadi objektif. Gitu. Itulah namanya check and balance sejak awal gitu. Kalau yang di draft KUHP dalam keadaan mendesak, si penyidiknya boleh langsung nahan. Gua gak bermasalah dengan itu. Dalam keadaan mendesak memang kadang-kadang perlu dilakukan tindakan. Itu sepakat. Pertanyaannya? Syaratnya adalah berdasarkan penilaian penyidik sendiri. Isunya adalah ketika seseorang ditahan, lalu undang-undang bilang penyidik boleh menahan dalam keadaan mendesak berdasarkan penilaian penyidik. Isunya adalah nanti kalau yang ditahan itu keberatan ke hakim, Pak, kayaknya kemarin saya ditahannya nggak benar deh, misalnya gitu. Hakimnya nggak bisa ngapa-ngapain karena undang-undangnya melegitimasi penilaian subjektif dari satu institusi gitu. Padahal kita udah sepakat di awal, kalau ditahan itu ada banyak kerugian yang bisa terjadi. Betul. Material dan non material di gua. Ini bukan cuma ditangkap nih, ditangkap mah sehari bebas. Ditahan gue bisa 30 hari, 90 hari. Ada kerugian, makanya harus ada orang lain. Nah, cuman di sini
penilaian bergantung pada subjektivitas penyidik dan ini mengkhawatirkan. Ada yang lucu bang, ada yang lucu. Oke. Gini ya, kalau nangkep sama nahan, objeknya itu orang. Gue nangkap lo, gue nahan lo. Kalau nyita dan geledah, objeknya itu barang. Gue geledah rumah lo, gue sita HP lo. Masa geledah dan sita harus izin pengadilan, nahan kagak? Oh gitu. Ini di sini kayak gitu. Iya, maksudnya gini loh. Ini Bang Luhut Mangaribuan, dosen Pascasarjana UI pernah bilang, apa iya nilai suatu barang itu lebih istimewa dibandingkan tubuh manusia? Kira-kira begitu. Kan semua hukum pasal ini kan logika ya. Ini kan logis ya. Lu peradaban tuh dilihat dari pasal-pasal ini gitu. Seberapa besar negara lo menghargai tubuh warga negaranya dibandingkan barang, kira-kira begitu. Dan ini bahaya sekali. Maksud gue, mungkin lu nggak ngerasa ini akan ada dampaknya sama lu nggak tahu aja lu. Di KUHP ya, itu mengatur soal berpendapat atau misalnya gini, gue ambil contoh, apakah ini diatur atau enggak? Kan kemarin ngibarin bendera One Piece jadi masalah, ya kan? Karena dianggap ada membahayakan negara gitu, katanya ngibarin bendera One Piece tuh ancaman makar gitu-gitu. Kalau ini jalan misalnya sekarang, kalau ini sudah jalan sekarang, jangan-jangan gue lagi ngibarin bendera One Piece, ditangkap sama dia, gue bilang, kenapa ditangkap dan ditahan? Gue bilang kenapa? Ya menurut gue menurut subjektivitas gue, lu yang berhak ditahan. Bisa terjadi dong sebenarnya. Iya. Jadinya kan itu, ya, makanya gue bilang ini. Padahal kan tolol ya, maksud gue kan. Iya. Beda kalau misalkan gue ngibar bendera terus ke sidang dulu, persidangan bilang udahlah nggak usah. Ini mah bukan perkara gitu, sehingga gue nggak jadi ditahan kan gitu. Iya. Mungkin gue tambahin satu lagi ya, Jadi setiap tadi upaya paksa, nangkep, nahan, geledah, sita, 4 tadi itu, dia bisa dilakukan dalam 2 kondisi, dalam keadaan normal sama mendesak. Sebenarnya begitu. Contoh misalnya, kalau lu nangkep dalam keadaan normal, yang bisa menangkap tuh penegak hukum. Gue tangkap lu gitu. Tapi dalam keadaan mendesak, namanya bukan penangkapan dalam keadaan mendesak. Namanya tertangkap tangan. Misalnya on the spot dia lagi melakukan tindak pidana. Itu dia nggak hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum. Semua orang bisa nangkap. Kalau ada orang tiba-tiba nyolong ayam, lu boleh nangkap. Terus lu kasih ke penegak hukum. Itu contoh ya penangkapan. Geledah juga gitu. Tadi gue ceritakan di depan. Prinsipnya lu harus izin ke pengadilan untuk geledah barang. Tapi dalam keadaan mendesak, misalnya tadi ada orang bilang itu di rumah ada bom mau meledak gitu, penyidik bisa nggak pakai pengadilan, dia langsung aja ambil bomnya. Setelah itu baru dia izin ke pengadilan. Nah, pertanyaannya adalah penahanan bisa nggak dilakukan dalam keadaan mendesak? Dalam keadaan normal kan dia harus izin ke pengadilan. Gue mau nahan lo, gue izin ke pengadilan untuk nahan lo. Terus kalau dalam keadaan mendesak, bisa nggak gue nahan lo tanpa izin pengadilan? Jawabannya nggak bisa. Di Belanda pun nggak bisa. Kalau lu perlu banget nahan orang, karena ini udah mendesak banget untuk ditahan, ya lo tangkap. Lo tangkap, kan ada waktu 1 hari. Selama 1 hari itu, si penegak hukum urus izin ke pengadilan. Jadi stepnya kayak gitu. Sama kayak nyadap. Mana mungkin nyadap dalam keadaan mendesak atau tanpa izin pengadilan. Nyadap itu kan targeted. Lu udah ngumpulin saksi, terus saksi-saksi itu bilang kayaknya pelakunya si Bapak X, baru lu izin ke Telkomsel atau apa untuk nyadap percakapannya. Dia bukan yang kayak, sadap deh gitu. Misalnya gitu, ya filmnya gak enak gue sadap gitu. Enggak, itu kan operasi yang dia tertata gitu ya. Dia nggak bisa. Jadi beberapa upaya paksa emang nggak bisa dilakukan dalam keadaan mendesak. Nggak logis kalau jadi keadaan mendesak. Oke. Lu jangan dulu. Gue punya pertanyaan. Soalnya di beberapa yang bermasalah tuh alasan penahanan dipermudah tadi udah masuk. Terus penggeledahan sewenang-wenang dilegitimasi. Tadi kita juga udah bahas. Penyitaan sewenang-wenang kita juga udah bahas. Nah ini ada lagi nih. Sudah tadi lu yang mana? Ini gue sini. Gue kesini dulu deh. Nih, hak pelapor tidak diatur secara rinci, yang menyebabkan terjadinya penundaan kasus secara sewenang-wenang serta ketidakpastian penanganan perkara hukum di kepolisian. Selain itu, mekanisme pengawasannya juga tidak diatur secara ketat, di mana pengawasannya
hanya ada pada internal kepolisian. Ini diatur di pasal 23 ayat 7 RKUHP. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya kendala lama ya. Isunya adalah ketika seseorang melaporkan suatu tindak pidana, let's say misalnya gua habis nonton konser, HP gua dicopet lah gitu. Terus gua laporin nih, Pak Polisi nih ada kehilangan, ini pencurian, kira-kira gitu. Nah, laporan itu diterima, dikasih surat penerimaan laporan, tapi habis itu udah perkaranya diem aja. Gue juga nggak tahu apakah itu lagi diproses atau gimana, itu perkembangan kasusnya gimana nggak tahu. Nanti setelah udah 6 bulan atau mungkin setahun atau 9 bulan baru ditelepon, gue dipanggil sebagai saksi segala macem. Ini kan panjang ya jadinya ya. Padahal gue butuh misalnya, atau misalnya motor gue dicolong orang, padahal itu sumber mata pencarian gue. Gue Hidup dari ya dari situ gitu. Itu kan bahaya. Nah, kalau lo pakai KUHP yang sekarang yang 81, ya lo nggak, pilihannya antara pasrah, bayar, atau ya udah berdoa aja lah, kira-kira gitulah. Dan ini jadi problem. Pertanyaannya adalah ketika ada KUHP baru, bagaimana KUHP baru itu merespon problem ini, gitu ya. Tadi kan di awal kita bilang oke lah, KUHP baru mengatur hal-hal baru di KUHP baru itu satu hal. Tapi yang lain-lain kalau lo mau ubah boleh, cuman dia harus merespon problem real yang dialami masyarakat. Salah satunya tindak lanjut laporan. Nah, tahun 2012 ada draft RKUHP yang dulu ya, yang waktu itu ditolak. Yang ditolak gitu. Itu lumayan bagus, lumayan bagus. Jadi kalau lu abis ngelaporin 14 hari gak ada respon, lu bisa mengajukan laporan ulang tapi ke kejaksaan. Jadi check and balance-nya antara institusi kejaksaan dengan kepolisian. Ini namanya check and balance tapi power check power. Sama-sama institusi publik yang mereka saling check and balance. Ya, kasarnya gue, polisi rumah gue kecopetan. 14 hari gak ada apa-apa. Gue bilang ke jaksa, jaksa tolong dong nih, polisi gak ngapa-ngapain gitu kurang lebihnya. Lumayan kan, lumayan. Ada, bisa ke abang-abangan gitu. Secara itu ya. Dan jaksa diatur ketika menurut dia laporan itu valid, dia bisa memerintahkan polisi untuk lo kerjain lah laporannya. Kira-kira gitu. Di draft yang sekarang, ketika lo 14 hari nggak ada respon, lo bisa protes ke atasannya. Ini masih internal dari masih mereka. Polisi. Iya. Oke. Apakah itu menjawab pertanyaan? Sebenarnya gue ngerasa nggak harus, misalnya kalau polisinya nggak melakukan pekerjaannya dengan baik, gue harus komplain ke kejaksaan. Gue nggak ngerasa yang ideal itu salah satu pilihan. Gue kasih contoh. Di Belanda, kalau laporan lu nggak ditindaklanjuti, lu bisa lapor ke siapa? Ombudsman. Itu. Tapi apapun pilihannya, lu harus komplain ke institusi yang berbeda dari Betul. Supaya isu tindak lanjut laporan tidak dimonopoli oleh satu. Oke. Gue coba untuk bantu recap ya kepada yang nonton ya. Gue juga pernah kecurian rumah gue. Oke. TV gue dicuri, DVD gue dicuri, perhiasan dicuri, album rap gue ditinggal karena gak dianggap berharga. Tapi abis itu gue lapor ke polisi, nggak ada apa-apanya sama sekali. Gue rasa di sini juga ada, dicuri motornya, lapor ke polisi, nggak ada apa-apa. Dicuri HP-nya, nggak ada apa-apa. Nah, sebenarnya sempat ada pembahasan di tahun 2012, di mana kalau misalnya 14 hari, misalkan mobil itu krusial banget karena misalkan lu taksi online gitu ya, lu hidup dari situ. 14 hari mobil lu nggak ada kejelasan, lu bisa ke kejaksaan. Pun nggak ke kejaksaan, mungkin ada pilihan lain ke ombudsman. Nah sekarang lu ngelapor ke atasannya. Jadi polisi juga. Lah padahal kan dia kan melakukan proses itu kan ya lapor sama atasannya juga. Jadi dikhawatirkan ya ini emang nggak gerak-gerak juga. Kita itu kebiasaan pasrah sehingga nggak sadar kita tuh punya peluang untuk dapetin kepastian, gitu kan? Itu yang pengen terjadi di KUHP ini. Cuman tidak ada, gitu kan lebihnya ya. Lebih gitu. Kalau menurut lu atau mungkin pembahasan di koalisi ya, kalau kejaksaan terlalu
apa ya, institusi yang gimana dengan polisi. Emang pilihannya ombudsman juga? Pengadilan? Pengadilan. Oh. Kan makanya kebijakan itu kan opsinya banyak. Yang penting prinsipnya apa nih? Prinsipnya check and balance. Gak boleh dimonopoli lah isu. Sama kayak tadi. Masa sih urusan nahan atau nggak nahan dimonopoli sama penyidik doang? Ada dong orang pihak lain, pengadilan misalnya, sebagai check and balance lu gitu. Tindak lanjut laporan juga gitu. Masa sih oleh penerima laporan doang si penyidik? Ada dong yang lain. Yang lain itu apa? Ya terserah. Tapi prinsip itu kan baku ya. Tinggal nanti pilihannya apa? Institusi mana yang misalnya lebih pas? Atau secara SDM lebih siap misalnya gitu? Silakan gitu. Tapi kan tanpa ada check and balance, monopoli. Dan monopoli biang kerok korupsi. Itu isunya. Biang kerok korupsi. Iya. Karena maaf nih Pak Polisi, yang ujung-ujungnya kalau mau diapa-apain bayar dulu. Padahal kan harusnya enggak. Ujungnya bayar dulu. Kalau misalkan kita nggak mau bayar, gue mau lapor ke atas, ke atasnya adalah atasannya, ya polisi juga. Gitu kan lebihnya ya. Ya. Oke. Baru ini tadi lu udah aja? Udah, gue kesini. Dari... Gitu. Gue kemana ya? Kamu mau kemana sih? Udah. Tuh. Nah, gue bacain selanjutnya. Pada pasal 124, penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan hanya dengan subjektivitas aparat kepolisian. Kita sempat nyentuh ini sedikit. Jadi kalau di RKUHP sekarang, kalau misalkan polisi gitu ya, aparat lah siapapun itu bilang, si Panji ini agak-agak mencurigakan ya, kita sadap gitu. Menurut subjektivitas gua, menyadap Panji mendesak nih untuk sekarang-sekarang ini. Ini bisa terjadi. Padahal harusnya kan lewat izin persidangan gitu kan. Iya, tapi itu kayaknya perkembangan terakhir memang penyadapan mau dipindahin ke undang-undang sendiri. Oh. Iya, karena itu kan bahaya banget gitu. Terus pemerintah juga udah mulai merespon itu dengan sesuai putusan MK udah diatur di undang-undang sendiri aja. Karena ini banyak teknisnya nanti nih. Terutama pemusnahan hasil sadap ya. Kayak gue nyadap, iya kan? Gue nyadap lu nih. Kan lu kan nggak ngomongin itu doang, bisa aja awal-awal lu ngomongin yang lain nih, cerita-cerita apa gitu. Nah, hasil sadap itu, hasil rekaman segala macam itu, setelah nyadap, dia harus dibawa ke pengadilan, terus diseleksi, mana yang gak relevan dibuang. Nah, itu kan terlalu teknis. Jadi mereka mau diatur nih. Oke, bagusnya kayak gitu. Ada lagi bab 4 tentang keadilan restoratif diatur secara rinci berbeda dengan KUHP lama. Terjadi salah kaprah tentang definisi keadilan restoratif. Oke, gue juga nggak ngerti keadilan restoratif seperti apa sehingga gue nggak paham apa yang jadi permasalahan. Apa itu? Oke. Jadi sekarang nih ada yang namanya keadilan restoratif. Tapi keadilan restoratif itu dimaknai, ini gue belum jalan lagi ya. Jalan dulu aja. Ini gue lagi. Buset, dihajar ratu gue. Tidak, Anda bisa kabur. Sini dulu. Oke, silakan mencet. Mau kemana dia? Sat. Jadi gue lanjut ya Bang ya? Iya. Keadilan restoratif. Jadi ada dua, kalau di draft KUHP-nya, keadilan restoratif itu dipandang sebagai penyelesaian perkara di luar persidangan. Jadi ada perkara nih, penyelidikan, penyidikan, terus habis itu kalau udah selesai dilimpahin ke persidangan untuk disidang kira-kira gitu. Nah, mereka menggunakan terminologi keadilan restoratif untuk mengatur tentang gimana kalau perkara yang sangat ringan, yang remeh-temeh gitulah, pencurian segala macam yang ringan-ringan, kayaknya nggak usah sidang deh. Selesai aja di luar persidangan dengan cara damai. Jadi dia si tersangka damai dengan korban, dibalikin lah duit yang barang curian segala macam untuk damai. Nah, isunya ya, si keadilan restoratif ini, si penyelesaian perkara di luar persidangan ini bisa dilakukan di tahap penyelidikan. Padahal ini kan ada penyelidikan, ada penyidikan, ada persidangan, kira-kira gitulah.
Ada penuntutan dikit tapi ada persidangan. Padahal ya, penyelidikan ini kan belum ada tindak pidananya. Dia masih nerima laporan, terus si penyelidik melakukan penelaahan lah, nyari tahu nih laporannya valid atau enggak, ini laporan bodong atau enggak gitu segala macam. Terus dia nyari bukti awal segala macam gitu. Belum ada tindak pidananya, penyelidikan. Kalau penyidikan itu prosesnya adalah dia udah yakin ini perkara pidana, tapi gua harus cari tersangkanya dan gua kumpulin buktinya. Kira-kira gitulah. Nanti ketemulah tersangkanya Bang Panji misalnya gitu. Buktinya ada nih HP yang dicuri segala macam. Itu di tahap di penyidikan. Setelah udah lengkap nih, tersangkanya udah dapet, buktinya udah dapet, baru ada percabangan nih. Lu mau sidang atau cukup selesai di luar persidangan. Jadi sebenarnya opsi untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan itu baru bisa dilakukan setelah penyidikannya udah selesai. Di sini nih, di sebelah sini. Karena dia alternatif dari sidang gitu. Bagaimana mungkin lu bisa damai-damaian di awal? Iya. Ya gitu kan. Masuk akal. Nggak masuk akal, belum ada peristiwanya, belum clear nih. Kalau lu bisa ada perdamaian antara pelaku dan korban. Ada kritik yang bilang bahwa coba deh bayangin misalnya ada laporan pencurian. Tiba-tiba pelakunya datang terus bilang, saya memang pencurinya. Minta maaf ya, boleh nggak keadilan restoratif di sini? Kan isunya begitu. Gue bilang nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Karena ketika dia datang mengaku, saya memang pencurinya, saya minta maaf. Apa yang harus dilakukan? Tetepin dulu jadi tersangka. Udah masuk ke penyidikan kan berarti? Tetepin dulu dia jadi tersangka. Terus harus dipikirkan, dia ngaku bersalah ini karena dipaksa, karena diteror atau gimana. Untuk mencegah itu, lu cari buktinya. Bisa minta ke dia, kan dia udah ngaku bersalah. Ya udah deh buktinya mana, coba cari, kumpulin. Ketika tersangka ya udah ada buktinya, udah ada, baru dong lu keadilan restoratif. Karena banyak banget perkara keadilan restoratif, korbannya itu kedudukannya lebih tinggi. Jadi sangat mungkin si pelakunya ini mendapat paksaan untuk ngaku salah segala macam. Ya gue sebagai peneliti misalnya, gue melihat ada peluang penyalahgunaan itu, dipaksa ngaku untuk nutupin pelaku sebenarnya, misalnya gitu. Itu kan bisa dilakukan. Iya, jadi kayak penjahat sebenarnya di mana, cuma ini disuruh ngaku. Nah, untuk mencegah itu apa susahnya sih? Tunggu aja sampai penyidikannya lewat, baru lo selesain, kira-kira kayak gitu. Kalau gue nggak salah ini yang terjadi sama Vina, kalau nggak salah, bener nggak sih gue? Ada yang inget nggak? Vina yang Garut, Vina apa ya? Yang jadi film horor. Vina Cirebon. Jadi si Vina ini apa ya? Diperkosa terus katanya kecelakaan. Pokoknya intinya adalah ada orang mengaku dia yang salah, ternyata dia nutupin yang lain. Gitu kurang lebihnya. Iya, kita kan nggak mau ada itu ya. Iya, kita nggak mau ada itu. Karena orang ini akhirnya maju ke depan. Pemuda-pemuda ini kalau nggak salah mengaku gue yang salah gitu. Tapi sebenarnya ada orang lagi, dan orang lagi ini konon dekat dengan kekuasaan sehingga dia yang dilindungi. Itu yang nggak pengen terjadi dengan keadilan restoratif di depan. Iya, jadi kayak pengakuan seorang diri itu belum cukup untuk menyatakan dia bersalah. Harus didukung oleh bukti-bukti. Ketika dia harus didukung oleh bukti-bukti, ya dia udah masuk tahap penyidikan nih. Nggak bisa di awal tadi. Ini udah banyak banget yang mengkritik ya, teman-teman advokat terutama. Oke, sorry, gue masih ada beberapa pertanyaan. Kita udah sejam, men. Iya, jadi coba lanjut dulu. Nanti saya akan lakukan sesuatu dulu dengan permainan catur ini. Nah, Anda ke situ ya. Oke juga Anda. Oke juga Anda. Oke juga Anda. Saya kemana ya? Skak dulu dah, biar agak seru dikit. Pertanyaan gue gini sekarang. Kita punya tenggat berapa lama sampai ini akhirnya diketok palu? Kalau yang selama ini sih kabarnya memang sampai tahun ini. Tahun ini yang selesai gitu. Tahun itu berarti Desember? Iya, Desember lah. Desember tuh selesai. Karena kan menyambut 2026-nya. Itu pun gue gimana ya? Kayak misalnya gini deh. Ini KUHP nih.
KUHP ya, bukan KUHP ya. KUHP kan diketok 2023. Baru berlaku tahun 2026. Itu make sense. Karena lu butuh 3 tahun untuk sosialisasi, terus bikin peraturan turunannya nih, pedoman-pedomannya gitu kan ya, buat KL-KL. Supaya nanti 2026 start, penegak hukumnya udah nggak, ini pasal berapa ya, segala macam. Advokatnya juga udah, gitulah gitu. Nah yang ini udah 334 pasal, itu spare time sosialisasi masa itunya nggak ada kayaknya. Nah itu gue mau prediksi tahun 2006 itu agak chaos banget. Chaos. Oke. Ada sorry itu gue skak dulu tuh. Lu mana dulu? Ada peluangkah kita untuk menunda ini ketok palu? Makanya karena kalau nggak kan sia-sia nih perjuangan kita bikin konten kayak gini. Harusnya ada sih Bang. Harusnya ada ya. Selama kita sama-sama mengawal sebenarnya isu-isu yang krusial terutama yang paling tidak yang berdampak ke kita lah sebagai masyarakat sipil, itu jadi perhatian bersama terus kita suarakan. Mestinya sih ada. Oke. Kalau gue nggak salah, ini skakmat. Iya. Bener nggak gue? Bener-bener. Di skakmat gue. Kesini mati, gue ini gue juga mati. Yang lain nggak ada. Berarti gue punya pertanyaan terakhir buat lo. Apa tuh? Tadi lu bilang, dan ini mungkin pertanyaan yang tepat untuk mencoba membungkus pembahasan kita, karena harus kita akuin pembahasannya memang mau gak mau jadi teknis sekali. Terus kita buka lagi ke atas. Apa yang akan terjadi sama rakyat Indonesia kalau mereka memilih untuk gak peduli dalam mencari tahu apa yang jadi hak-haknya dia dalam penegakan hukum ini. Sesuatu yang lagi diatur sama revisi KUHP ini. Apa yang akan terjadi sama mereka kalau mereka gak peduli sama pembahasan kita hari ini? Yang pertama pasti masalah-masalah yang udah mereka alami sekarang. Misalnya tadi laporan, tidak ditindaklanjuti segala macam, itu akan tetap ada. Nggak selesai masalah itu. Orang juga makin lama bisa makin nggak trust sama pengadilan kira-kira. Kalau itu terjadi bertahun-tahun. Yang kedua adalah masalah-masalah yang udah ada sekarang, tapi yang sifatnya ini masalah praktik nih. Sebenarnya harusnya nggak boleh begitu, gitu. Itu malah dilegitimasi nanti di KUHP baru. Jadi makin parah lah kira-kira gitu. Itu yang terjadi. Jadi memang belum lagi ada KUHP baru yang gue bisa mengidentifikasi ada beberapa pasal yang mungkin salah begitu. Pasal 521 misalnya bisa dibaca itu ada salah. Jadi nanti kita tahun 2026 ada mungkin 2 undang-undang baru. Ada KUHP yang ada beberapa pasal yang salah. Kemudian ada KUHP yang seperti ini gitu. Ya itu bisa jadi malapetaka juga sebenarnya bagi masyarakat sipil terutama. Antara lu jadi tersangka atau lu jadi korban itu berdampak buat kita gitu. Oke. Matius, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you udah ngobrol-ngobrol. Semoga kita tidak perlu kena masalah karena kita memantau ini dengan baik. Tapi isu ini kalau lu sadar nggak terlalu rame memang. Mungkin karena teknis banget. Tapi yang Matius tadi bilang, intinya adalah kalau kita nggak memastikan hak-hak kita terlindungi, kita juga yang akan jadi korban out of the blue. Lu lagi ngapa-ngapain tiba-tiba diberikan perlakuan yang tidak adil. Makanya terima kasih sudah hadir dan salam untuk teman-teman koalisi. Thank you. Sama-sama. Mari. Ayo men, kita cabut dari sini. Temen-temen untuk gue, skakmat. Emang kan gue bilang, gue jarang main. Anak koles emang baik-baik sama gue.